7 perkataan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Itu sebabnya peristiwa penyaliban sangat penting bagi umat Kristen dan selalu diperingati melalui perjamuan kudus. Saat disalibkan, Yesus mengucapkan beberapa kalimat yang dikenal dengan 7 perkataan di salib. Kalimat apa saja yang Yesus katakan dan apa makna dari perkataannya bagi orang percaya? Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23 ayat 34. Perkataan ini merupakan doa Yesus yang memohon pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam penyalibannya. Mereka yang menyalibkan Yesus tidak menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan, sebab mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam ketidakpedulian mereka terhadap kebenaran Allah, Yesus tetap meminta pengampunan kepada Bapa atas kejahatan dan dosa mereka. Saat penyaliban, bersama Yesus ada 2 penjahat disalibkan. Yang seorang menantang Yesus untuk turun dari salib menyelamatkan jika memang dia adalah anak Allah. Penjahat lainnya memohon kepada Yesus untuk mengingatnya ketika ia datang menjadi raja. Yesus pun memberikan janji ini kepada penjahat yang percaya kepadanya itu. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Inilah janji dan pengharapan dari Yesus bagi semua umatnya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan mendapat keselamatan yang kekal. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Perkataan yang Yesus ucapkan ini ditujukan kepada murid yang dikasihinya, Yohanes. Sejauh yang dicatat dalam Alkitab, hanya Yohanes sajalah yang berada di lokasi penyaliban Yesus. Perkataan itu diucapkan agar Yohanes menerima dan menjaga Maria sebagai ibunya. Hal ini menggambarkan bagaimana cinta dan perhatian Yesus kepada ibunya. Yang keempat, Eli, Eli lama sabatani. Matius 27 ayat 46. Dan Eloi, Eloi lama sabatani. Markus 15 ayat 34. Kedua kalimat itu memiliki arti yang sama, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan salib keempat ini adalah gambaran teriakan manusia yang terpisah dari Allah karena dosa. Di sini Yesus mengungkapkan perasaannya yang terpisah dari Allah Bapa saat dosa dunia ditimpakan kepadanya. Perkataan ini juga merupakan penggenapan dari nubuatan dalam kitab Mazmur 22 ayat 2. Yang kelima, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Setelah mengalami dehidrasi karena kehilangan banyak darah dan cairan tubuh membuat Yesus berkata, aku haus. Ini merupakan sifat kemanusiaan Yesus, sama seperti manusia pada umumnya. Sejak ditangkap hingga disalibkan, Yesus memang tidak makan dan minum. Kemudian seorang prajurit memberikan anggur asam yang ke mulutnya. Seorang prajurit memberikan anggur asam ke mulutnya. Peristiwa ini menggenapi Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Yang keenam, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30.
Perkataan ini adalah sebuah seruan kemenangan dan bukan keputusasaan. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Seluruh pekerjaan yang ditugaskan Bapaknya, yaitu memberitakan Injil, melakukan berbagai mujizat, dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya, telah dilakukan dengan sempurna. Rencana Allah telah tergenapi, kasih-Nya dinyatakannya, dalam penyelamatan manusia telah dilakukan. Yesus telah menggantikan kita, Ia menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban penebusan umat manusia. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Maka dari itu Ia juga menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dia akan mati. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercatat kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Dengan kata-kata ini, tokoh teragung yang pernah berjalan di muka bumi ini, Allah dalam rupa manusia, mengebuskan napas terakhirnya. Pengorbanan Yesus Kristus yang mati di salib demi menebus dosa manusia, kiranya menjadi pengingat bagi umat Kristiani untuk menjauhi perbuatan dosa. Selain itu, kebangkitan Yesus juga dimaknai sebagai simbol awal kehidupan baru. Demikianlah 7 perkataan Yesus di kayu salib, serta dengan maknanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menjaga melindungi setiap kita dimanapun berada. Apabila diberkati dengan video ini, silakan dukung dengan cara subscribe, like, dan share, supaya setiap video terbaru boleh saudara dapatkan. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.